Manchester United putuskan kejar lagi Emiliano Martinez. Klub Premier League, Manchester United, dikabarkan masih kesengsem dengan sosok Emiliano Martinez. Setan Merah dilaporkan kembali mengejar kiper milik Aston Villa tersebut. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Man United masih berminat pada sang kiper. Mereka mencoba mengejar lagi Martinez baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Man United kembali bergerak untuk mengamankan jasa Martinez. Ruben Amorim memutuskan mengejar lagi sang kiper karena ia kecewa dengan performa Altay Bayindir dan Andre Onana di timnya. Ia butuh sosok yang bisa diandalkan di bawah Mister Gawang dan Martinez dinilai cocok untuk kebutuhan tim mereka. Menurut laporan Romano, Man United bergerak cepat untuk proses transfer Martinez ini. Mereka dikabarkan sudah mengontak Aston Villa. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka untuk merekrut sang kiper. Proses negosiasi ini masih di tahap awal dan belum diketahui apakah Aston Villa berkenan berubah pikiran atau tidak mengenai status sang kiper. Menurut Romano, Martinez bukan pilihan utama Man United jelang penutupan bursa transfer musim panas ini. Setan Merah dikabarkan masih mengejar tanda tangan Senne Lammens dari Royal Antwerp. Meski menang, Ruben Amorim belum puas dengan performa Man United. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, menyebut timnya masih belum tampil maksimal meski mereka berhasil meraih kemenangan atas Burnley tadi malam. Pertandingan ini menandai kemenangan pertama United di musim ini di bawah asuhan Ruben Amorim, meskipun performa mereka masih menunjukkan kelemahan dalam penyelesaian akhir dan organisasi pertahanan, sebagaimana terlihat dari 2 gol yang mampu dicetak Burnley. Meski Setan Merah berhasil meraih kemenangan pada laga ini, Ruben Amorim menilai timnya belum tampil maksimal. Man United memang mendominasi jalannya pertandingan, tetapi gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencetak gol dan mengunci kemenangan lebih cepat. Ini memang 3 poin penting. Jika melihat jalannya pertandingan, kami seharusnya bisa menyelesaikannya di babak pertama dan lebih mengendalikan permainan. Namun, pada akhirnya kami harus berjuang hingga menit terakhir karena membuat situasi menjadi terlalu rumit. Di babak pertama kami memiliki banyak peluang untuk mencetak gol dan rasanya bisa mengontrol jalannya laga. Tetapi hanya lewat satu lemparan ke dalam atau bola mati, keadaan bisa berubah. Saya sampai menggelengkan kepala, karena terkadang sepak bola memang seperti itu. Ini adalah pertandingan yang wajib kami menangkan, meski masih banyak hal yang perlu kami benahi. Amorim, jadi kiper Manchester United itu berat. Kiper Manchester United Altay Bayindir kembali disorot usai kemenangan atas Burnley. Ruben Amorim mengakui jadi kiper Man United itu sulit mengingat besarnya sorotan ke klub. Bayindir dipasang sebagai starter di laga melawan Burnley. Kiper asal Turki itu dinilai bertanggung jawab atas gol Jadon Anthony usai gagal mengamankan bola dengan sempurna. Sebelumnya, Andre Onana juga disorot saat Man United disingkirkan Grimsby Town di Carabao Cup. Onana dianggap bersalah untuk kedua gol Grimsby. Amorim menyadari besarnya sorotan kepada kiper-kiper Man United. Ia menilai gol-gol yang bersarang di gawang Setan Merah bukan sepenuhnya salah kiper. Mereka juga manusia. Di Manchester United, semuanya jadi berita. Semua orang bicara soal kiper dan Anda bisa lihat bahkan ketika saya ganti kipernya, situasi ini terjadi. Kami di momen itu, jadi kiper Manchester United di momen ini itu berat. Kalau Anda lihat golnya, kami bisa bertahan lebih baik di kotak penalti. Gol Fulham juga mirip karena kami tidak melakukan rotasi penuh ke tim ketika bola ada di sisi lain. Hal-hal seperti ini tidak ada kaitannya dengan kiper. Hal-hal kecil ini tidak ada hubungannya dengan kiper. Para pemain kesulitan sedikit dengan semua hal yang terjadi di sekeliling klub, itu wajar. Bukan cuma kiper, semua harus melakukan perbaikan. Victor Lindelof gabung rival Manchester United gratisan.
Fabrizio Romano melaporkan bahwa mantan bek Manchester United, Victor Lindelof, akhirnya menemukan pelabuhan baru dalam karirnya. Bek tengah asal Swedia itu dikabarkan segera merapat ke Aston Villa dengan status bebas transfer. Saat ini, Lindelof disebut tengah menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan hingga 1 musim berikutnya. Keputusan Lindelof bergabung dengan Villa tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat beberapa klub lain seperti Everton dan Fiorentina juga menunjukkan ketertarikan serius terhadap jasanya. Namun, tawaran konkret dari Aston Villa dianggap lebih meyakinkan, baik dari segi proyek tim maupun prospek menit bermain. Lindelof sendiri sebelumnya menghabiskan 7 musim di Old Trafford setelah direkrut dari Benfica pada 2017. Meski sempat menjadi andalan, posisinya kian terpinggirkan seiring kedatangan bek-bek baru seperti Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Kini, di usia 30 tahun, ia memilih membuka lembaran baru di Premier League bersama tim asuhan Unai Emery. Kehadirannya di lini belakang Villa diyakini akan menambah kedalaman skuad, terutama karena klub tersebut tengah bersiap menghadapi jadwal padat dengan partisipasi di kompetisi Eropa musim depan. Seberapa parah cedera pemain MU, Matheus Cunha setelah diganti sebelum babak pertama selesai. MU kembali mendapat kabar kurang menyenangkan setelah salah satu pemain barunya, Matheus Cunha, harus ditarik keluar lebih cepat dalam pertandingan terakhir. Striker asal Brasil itu hanya mampu bermain kurang dari 45 menit sebelum akhirnya digantikan karena mengalami masalah pada bagian ototnya. Situasi ini sontak menimbulkan kekhawatiran besar bagi para pendukung Setan Merah, mengingat Cunha digadang-gadang bakal menjadi tambahan daya gedor utama di lini serang. Menurut laporan media Inggris, Cunha terlihat kesakitan sesaat sebelum duduk di bangku cadangan. Tim medis klub segera melakukan pemeriksaan awal dan menduga ada masalah pada otot hamstringnya. Meski begitu, manajer MU belum bisa memastikan seberapa parah cedera yang dialami sang pemain dan memilih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dalam beberapa hari ke depan. Cedera Cunha tentu menjadi pukulan telak bagi MU. Pasalnya, jadwal padat menanti mereka, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Kehilangan striker yang baru saja direkrut jelas mengurangi variasi serangan tim. Para supporter kini hanya bisa berharap hasil pemeriksaan tidak menunjukkan cedera serius, sehingga Cunha dapat segera kembali merumput dan membantu MU dalam misi meraih prestasi musim ini. Manchester United akhirnya beri lampu hijau lepas Kobbie Mainoo. Manchester United dikabarkan akhirnya memberikan lampu hijau untuk melepas gelandang muda sensasional mereka, Kobbie Mainoo, setelah kabar ketertarikan serius dari Napoli kian menguat. Bursa transfer musim panas ini kembali menghadirkan drama di detik-detik terakhir, dan nama Mainoo menjadi salah satu sorotan utama. Menurut laporan eksklusif dari Football Insider, Napoli melihat pemain berusia 20 tahun itu sebagai target ideal untuk memperkuat lini tengah. Klub Serie A tersebut diyakini siap menyiapkan tawaran yang menggiurkan, baik dari segi nilai transfer maupun rencana menit bermain yang menjanjikan. Keseriusan Napoli tak lepas dari kebutuhan mereka mencari sosok gelandang muda yang energik dan mampu menjadi jembatan antara lini belakang dan depan. Bagi Manchester United, keputusan ini cukup mengejutkan mengingat Mainoo dianggap sebagai prospek besar akademi mereka. Namun, dengan ketatnya persaingan di lini tengah Setan Merah serta kebutuhan klub untuk menyeimbangkan keuangan, pintu keluar bagi sang pemain kini terbuka lebar. Jika transfer ini terrealisasi, langkah tersebut bisa menjadi titik balik penting dalam karir Mainoo. Dari pemain muda harapan Old Trafford, ia berpeluang menjelma sebagai pilar baru di sepak bola Italia bersama Napoli.